Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada bagian pertengahan dari bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, sebagian kita, kalau bukan seluruhnya, beberapa hari yang lalu telah dapat menunaikan puasa sunat yang bernama puasa Asyura, yang menjadi dasar bagi masyarakat Jawa untuk menamakan bulan ini dengan bulan Suro, dari kata Asyura yang berarti hari atau tanggal ke-10 dari bulan Muharram. Dari kata Asyura kemudian diambil kata Suro oleh masyarakat Jawa. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam kajian sebelumnya mengenai tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, terdapat kontroversi. Ada yang mengatakan tanggal 1 Muharram alias tahun baru Islam itu jatuh pada tanggal 7 bulan Juli 2024, hari Ahad, 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu. Tapi ada yang mengatakan jatuh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024. Maka konsekuensinya adalah berbeda dalam menentukan kapan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura-nya. Yang menganggap tanggal 1 Muharram jatuh pada malam Ahad atau hari Ahad, berarti mereka menganggap tanggal 10-nya itu hari Selasa. Ya, tanggal 8 Muharram hari Ahad.
hari Senin, berarti Rabu tanggal 10. Tapi bagi yang menganggap bulan Muharram tanggal 1-nya atau tahun baru Islam tahun ini jatuh pada hari Senin, berarti Asyura-nya hari Rabu, ya. Tanggal berapa? 18, ya kan? Sebentar, kalau yang ya, berarti hari Rabu bagi yang tanggal 1 Muharramnya hari Senin. Bagi yang hari Ahad 10 Muharramnya jatuh pada hari Selasa. Maka berbedalah di antara kita, ada yang berpuasa Asyura tanggal hari Selasa, ada yang puasa Asyura tanggal hari Rabu. Nah, alhamdulillah perbedaan ini tidak sampai mengundang kontroversi, tidak kontroversi yang berlebihan, wajar-wajar saja. Mengapa? Ada banyak faktor. Pertama, dalam kalender Nahdlatul Ulama yang resmi dikeluarkan oleh PBNU, kalender resmi PBNU menyatakan bahwa tanggal 1 Muharram tahun baru Islam itu jatuh pada hari Ahad tanggal 7 Juli 2024. Itu yang resmi di kalender, ya. Yang resmi di kalender yang diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahkan di situ dicantumkan hasil perhitungan astronomi hisab dari PBNU menyatakan bahwa posisi hilal, posisi bulan sabit, bulan baru pada hari Sabtu sore, pada hari Sabtu ketika matahari terbenam, itu sudah berada pada posisi 4 derajat 10 menit 4 detik. Posisi yang cukup tinggi. 4 derajat 10 menit 4 detik. Maka menurut kalender itu tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam 1446 Hijriah itu jatuh pada hari Ahad 7 Juli. Ini resmi tertulis dalam kalender NU. Walaupun ada catatan di situ, untuk kepastiannya menunggu hasil pemantauan hilal, bisa ru'yat atau tidak. Ya, kalau memang bisa ru'yat, ya jadi tanggal 7 hari Ahad. Tapi kalau tidak berhasil ru'yat, maka berarti hari Ahad itu masih dihitung sebagai bagian dari bulan Zulhijjah alias tahun lama, ya, tahun 1445 Hijriah. Kalau ru'yat tidak berhasil, nah, sebagian besar warga NU sudah banyak yang memegangi pengumuman yang pertama tadi, bahwa hari tanggal 1-nya itu jatuh pada hari Ahad, sehingga
dalam tradisi warga NU biasanya itu kalau melepas tahun lama dan menyambut tahun baru Hijriah itu ada amalan-amalan khusus, doa-doa khusus untuk melepas tahun yang lama, ya. Maka pada sore hari menjelang maghrib itu ada doa-doa khusus yang dibacakan dalam rangka melepas tahun 1445 Hijriah. Nanti ba'da maghrib dibacakan lagi doa khusus untuk menyambut kehadiran tahun baru 1446 Hijriah. Nah, ketika warga NU sudah seperti ini, tiba-tiba muncul pengumuman. Ya, pengumumannya itu biasanya ya habis maghrib. Karena ru'yatnya dilakukan pada waktu maghrib. Ternyata ba'da maghrib sekitar jam 7-an atau setengah 7 atau jam berapa baru ada pengumuman bahwa menurut hasil pemantauan hilal, pemantauan bulan sabit di beberapa tempat di Indonesia, ternyata semuanya gagal meru'yat hilal. Sehingga malam Ahad itu masih berada pada malam 30 dari bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Ya sudah terlanjur ini ya malas juga untuk merevisi gitu ya. Akhirnya di WA grup yang warganetnya itu kebanyakan Nahdiyin, malah banyak yang menyambut tahun baru pada hari Ahad. Ini sehingga nanti berpengaruh juga terhadap puasa Asyuranya. Ini menurut hemat saya ya suatu kenyataan yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di kalangan Nahdlatul Ulama atau di kalangan pemegang teguh ru'yat sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Qomariyah, yang namanya upaya pemantauan hilal itu tidak hanya untuk bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Dzulhijjah. Mungkin sebagian kita mengira pemantauan hilal itu hanya untuk 3 bulan itu, untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan awal Syawal, dan untuk menentukan awal Dzulhijjah. Tidak, tapi setiap bulan Qomariyah itu ditentukan tanggal 1-nya itu melalui ru'yat, berhasil ru'yat atau tidak, ya. Kecuali kalau memang posisi hilalnya memang sangat tidak memungkinkan untuk ru'yat, itu sudah dianggap harus digenapkan 30 umur bulan sebelumnya. Atau sebaliknya, kalau posisi hilal sudah sangat tinggi 7 derajat, mungkin orang sudah menganggap tidak mungkin ru'yat gagal. Seperti itu mungkin yang bisa diprediksi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di samping tadi ada semacam ketidakpastian mengenai kapan tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah, juga ada faktor lain. Faktor lain ialah bahwa untuk penentuan tanggal 1 Muharram itu berbeda dengan penentuan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena apa? Karena tidak berkait dengan masalah kewajiban dan larangan. Kalau untuk 1 Ramadan itu berkaitan erat untuk menentukan kapan kita wajib berpuasa.
1 Syawal kapan kita sholat Idul Fitri dan wajib kita berbuka dari puasa. Demikian juga dengan Dzulhijjah, itu menentukan masalah pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan berbagai ibadatan yang lain. Tapi untuk bulan Muharram tidak ada kewajiban, tidak ada keharaman, larangan yang harus diperhatikan. Makanya smooth saja, ya, tenang saja. Adanya perbedaan, adanya kontroversi mengenai 1 Muharram sebagai tanggal 1 tahun baru Hijriyah, karena tidak berkait dengan masalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang juga harus diindahkan. Ini menurut hemat saya penyebab kedua. Penyebab yang ketiga, mengapa semuanya berjalan dengan tenang-tenang saja? Karena kita ini sudah dilatih oleh berbagai pengalaman berbeda dalam masalah penentuan tanggal 1, khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Di sini hikmah dari seringnya kita berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada hikmahnya. Sehingga wajar kalau ada ungkapan dulu yang sangat terkenal, ada yang menganggap sebagai hadis, ada yang menganggap bukan, yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatu. Perbedaan pendapat umatku itu merupakan rahmat, bukan laknat tapi rahmat. Ya, akibat kita sering berbeda ini, kita menjadi terbiasa, menjadi lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat. Coba kalau hanya berbedanya sekali 2 kali saja, mungkin masih senang ekeran. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya kita menjadi dewasa. Maka ada kitab fikih dalam mazhab Syafi'i itu yang sebetulnya merupakan kitab fikih perbandingan, atau disebut dengan muqaranatul madzahib fil fiqhi, perbandingan madhab dalam bidang fikih, atau disebut juga al-fiqhul muqaran. Ada yang menyebutnya al-fiqhul muqarin, tapi saya lebih cenderung kepada al-fiqhul muqaran, fikih yang diperbandingkan, fikih perbandingan. Jadi muqaran isim maf'ul, bukan isim fa'il. Muqarin itu isim fa'il, pelaku. Pelakunya bukan fikihnya itu, pelakunya adalah ulama fakih yang melakukan komparasi, melakukan perbandingan. Itu muqarin. Tapi kalau muqaran itu ya fikihnya itu, fikih yang diperbandingkan antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Di antara ulama mazhab Syafi'i ada yang mengarang kitab dalam bidang fikih perbandingan ini, namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini judul buku bagus, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmat bagi umat dalam perbedaan pendapat yang terjadi di antara para imam. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para imam itu, melihat pada judul kitab ini, justru merupakan rahmat bagi umat. Rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat dalam perbedaan pendapat di antara para imam, para pemimpin umat. Nah, di sini sekali lagi menurut hemat saya, terbiasanya kita di Indonesia khususnya berbeda dalam penetapan bulan Ramadan,
awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, ini membuat kita lebih dewasa. Karena sudah terbiasa untuk masalah-masalah yang sangat strategis ini biasa, akhirnya untuk masalah yang kurang strategis seperti masalah puasa Asyura dan lain sebagainya ini kita lebih toleran lagi. Ini alhamdulillah kita syukuri. Pengalaman berbeda membuat kita lebih dewasa. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Asyura. Yang kalau diterima puasa Asyura kita ini, kita berharap puasa Asyura kita tahun ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah itu diharapkan bisa mengampuni dosa selama 2 tahun, madiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang telah lalu 1445 plus setahun yang akan datang 1446. Maka puasa Asyura dalam hadis Nabi bersabda, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan madiyatan. Puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah mudah-mudahan puasa Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kalau puasa Asyura kita pada hari Selasa kemarin atau pada hari Rabu kemarin itu diterima Allah, mudah-mudahan dapat menghapus dosa kita di tahun 1445 Hijriyah. Nah, mengenai puasa Asyura ini saya sudah berulang kali menyatakan puasa Asyura itu bukan hanya dikenal di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah dikenal di kalangan umat para nabi sebelumnya, khususnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa alaihissalam sudah melaksanakan puasa sunat Asyura itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan supaya puasa Asyura kita itu beda dengan puasa Asyuranya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura pada 10 Muharram, kita supaya beda dengan mereka itu. Mengapa? Karena pengalaman sebelumnya orang Yahudi itu kalau ada amalan umat Islam yang sama dengan amalan mereka, biasanya mereka ceriwis, biasanya mereka rewel. Nah, itu dia. Orang Islam itu bisanya cuma niru, tidak kreatif. Bisanya cuma menjiplak. Buktinya apa? Ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, yang itu juga merupakan kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan diikuti juga oleh orang Yahudi dan lain sebagainya, itu apa omongan orang Yahudi ketika melihat umat Islam salat pertama kali menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas di Palestina. Jauh. Omongan orang Yahudi itu begini, yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana.
Muhammad itu lucu. Dia menentang kita dalam urusan ajaran agama kita. Agama kita disalah-salahkan, dikatakan bahwa kita ini merubah agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi anehnya dia ikut-ikutan kami dalam soal kiblat, tidak konsisten. Agama kami disalah-salahkan, tapi kiblatnya ikut kami. Sampai-sampai dikatakan Nabi mendengar omongan orang Yahudi yang seperti ini, Nabi ingin sekali yo Gusti Allah memindahkan kiblat itu dari Al-Masjidil Aqsa, ya, dari Palestina, dari Baitul Maqdis, pindahkan ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan ternyata, ya, ketika Al-Quran menceritakan mengenai Nabi, keinginan Nabi seperti ini, lalu turun perintah dari Allah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, Ka'bah di Mekah itu. Itu disebut dalam surat Al-Baqarah itu. Itu apa? Karena orang Yahudi ini rewel. Kalau ibadah kita itu sama dengan mereka. Padahal sebetulnya wajar saja, umpamanya sama, itu wajar. Mengapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya itu adalah rangkaian silsilah kenabian yang datang dari Allah. Kalau ajarannya ada yang sama, wajar. Karena sumbernya sama-sama, agama samawi, agama langit, agama yang datang dari Allah, agama wahyu. Tapi dasar orang Yahudi ya ngeyel. Kalau sama dianggapnya niru, plagiasi. Ya. Dianggap plagiat. Padahal mestinya tidak seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW melihat puasa Asyura-nya orang Yahudi yang hanya tanggal 10, lalu beliau mengatakan, kalau mereka orang Yahudi itu puasa Asyura karena memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, ana ahakku bi Musa minhu. Saya Muhammad lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang orang-orang Yahudi itu. Karena antara saya dengan Musa itu satu rangkaian kenabian. Kalau mereka itu kan cuma ngaku-ngaku aja itu. Maka kata Nabi, saya kalau masih bisa bertahan sampai tahun depan masih hidup, saya akan berpuasa hari ke-9-nya, tidak hanya 10-nya saja. La in baqitu ila qabilin la asuman tasi. Jika aku bisa bertahan sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa hari ke-9-nya, tidak hanya 10. Itulah yang kita sebut dengan hari Tasu'a. Jadi kalau 10 Asyura, dari kata asarun, asaratun, asyun, itu 10. Kalau Tasu'a dari kata tis'un, tis'atun, tasi'un, ya 9. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa hari ke-9. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menganjurkan begini, khaliful yahuda fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berbedalah kamu sekalian dengan orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi berpuasa pada tanggal 10, berbedalah kamu. Asyuramu jangan hanya 10.
yakni fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Maka berpuasalah kamu sehari sebelumnya dan hari sesudahnya. Maka atas dasar hadis ini para ulama fikih, dalam sebagian kitab fikih menetapkan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan, ada 3 peringkat. Saumu yaumi Asyura ala thalathi maratibah. Puasa hari Asyura itu ada 3 martabat, ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula, al-martabatus saniyah, dan al-martabatus salisah. Peringkat pertama tertinggi, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Peringkat pertama itu yakni saumu al-yaumil tasi, ya, wal yaumil ashir wal hadi asyar. Puasa yang Asyura yang paling bagus itu, yang maksimalis, ya, itu puasa tanggal 9, 10 plus 11. Jadi ada yang tempoh hari saudara kita berpuasa pada hari Selasa, Rabu, Kamis, atau mulai yang Senin tanggal 1-nya, berarti mulainya hari Rabu, Kamis, ya Selasa, Rabu, Kamis, ya toh. Ya, itu puasa Asyura yang maksimalis, yang perfeksionis, yang paling sempurna. Puasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Yang kedua, saumul yaumit tasi' wal ashir. Puasa hari ke-9 dan ke-10. Ya, 9 dan 10 saja. Yang ketiga adalah saumul yaumil ashir wahdahu. Puasa hari ke-10 saja. Ini yang minimalis. Mari kita perbanyak puasa di bulan Muharram ini, atau banyak al-iksar minas siyam fi syahril Muharram, pada hari Asyura, ya, Tasu'a, dan hari-hari yang lain di bulan Muharram kita perbanyak puasa. Dan alhamdulillah, insya Allah sebagian kita juga sudah mengamalkan ini. Setelah selesai Asyura, ya toh, sampai tanggal 11 Muharram, kemudian tanggal 12, 13, 14, 15, itu puasa apa namanya? Puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid. Apa sih ayyamul bid itu? Puasa hari-hari putih. Apa itu hari putih? Apa ada hari putih? Ada hari putih enggak? Tidak ada hari putih itu. Yang ada itu malam-malam putih. Ya, malamnya malam putih. Mengapa? Karena malam-malam itu adalah malam di mana bulan bersinar dengan terang. Yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 yang kita sebut dengan bulan purnama. Ya, itu yang malam putih. Nah, istilah ayyamul bid itu sebetulnya kependekan dari istilah yang lebih panjang. Bukan ayyamul bid, bukan hari putih, tapi yang dimaksud adalah saumu ayyamil layali al-bid, ya. Ada kata al-layali di situ yang dibuang, ya, yang mahdhuf, yang dibuang. Jadi asalnya
adalah ayyamul layali albid. Ayyamul layali, hari-hari dari malam-malam yang putih. Karena puasa itu waktunya kan di siang hari, bukan di malam hari. Ya, jadi malamnya malam putih, tapi puasanya di siang harinya. Makanya saumu ayyamil bid maksudnya adalah saumu ayyami al-layali al-bid. Saumu ayyamil layali al-bid. Puasa hari-hari dari malam-malam yang putih. Setiap bulan Qomariyah, nah, bukan bulan Juli, Agustus, September, tapi bulan Qomariyah, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu disunatkan kita puasa 3 hari yang disebut puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Layali Al-Bid, 13, 14 dan 15. Ini kita bisa terus-terusan puasa. Ya, mari kita syukuri bahwa kita telah bisa melaksanakan puasa Asyura dengan berbagai kemampuan kita. Mudah-mudahan ya ini semuanya dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, iman dan Islam kita semakin mantap adanya. Amin ya mujibas sa'ilin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.